Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan jemaah, kita nggak akan bisa sholat. Jangan bicara kajian, sholat pun nggak bisa. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita, yang untuk sholat saja sulit. Bahkan kita bingung, kenapa antum nggak sholat? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, mengingatkan kembali ya, tentang hak-hak saudara kita. Kalau 6 hak yang sering disampaikan oleh para ustadz, insya Allah kita semua tahu. Nah, Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslimi sid. Muslim atas muslim lainnya itu ada berapa? 6. Siapa yang menyebutin? 6. Kalau sakit kita besuk. Kalau meninggal kita iringin jenazahnya. Kalau minta nasihat kita kasih nasihat. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Kalau dia undang kita penuhi undangannya. Baik, satu lagi. Kalau berjumpa kita kasih salam, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, itu hak saudara kita. Tapi ada satu hak yang sering kita lupa. Yang hak itu sebenarnya dasar dari 6 hak tadi yang kita dengarkan. Itu hak untuk dicintai. Ya. Kalau 6 hak tadi adalah hak yang lahir, yang kita lihat. Nabi SAW di hadis lain mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Sudahkah kita melakukan itu? Sudah belum? Kalau langkah ke sana aja belum kita lakukan, apalagi cinta itu kita berikan. Antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri antum? Enggak kan? Nah, anak sebagian duduknya berjauhan ya, nggak ngurus sama siapapun. Coba antum kenalan dulu dengan yang di kanan dan di kiri. Untuk memulai itu cinta. Yang nggak punya di kanan di kiri cari orang. Berarti harus mendekat antum jamaah. Tanya namanya, dari mana, sama profesinya. Emak-emak juga di belakang.
Sudah, kalau anak tunjuk, anak mau tanya, benar nggak sudah kenal? Iya, antum. Iya, siapa namanya yang di kanan antum? Hah? Anwar. Kok jadi Anwar namanya? Gimana mau cinta namanya Ali dipanggil Anwar, jemaah? Kasih adanya buat beliau. Nah, baik. Apa kerjaannya? Oh, pelajar dia. Baik. Kalau yang di kiri antum? Astagfirullahaladzim. Coba kenalan lagi. Siapa? Ika. Masya Allah. Dari mana? Antum kasihkan buat yang di kanan di kiri antum. Ini kayaknya nggak cocok ini buat emak-emak ini. Nah, sama ini juga. Kasihkan sama buat siapa? Ika sama Anwar. Ika sama Anwar yang dikasih. Siapa Anwar? Ali. Masya Allah. Mau dipanggil Anwar Ali? Nggak mau kan? Ahibati billah. Di rumahku ada surga. Atau di surga ada rumahku. Atau rumahku surgaku. Mana yang akan kita bahas ya? Kalau di surga ada rumahku, itu cerita Khadijah yang sudah punya rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika di dunia Khadijah hidup dengan penuh perjuangan. Bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dimaki suaminya, disakiti dengan berbagai macam tindakan orang-orang musyrikin, diboikot 3 tahun sehingga harus meninggalkan rumahnya radhiyallahu taala anha. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan rumah di surga buat Khadijah radhiyallahu anha. Kita udah punya belum? Allahu a'lam. Sebagian kita sibuk membangun rumahnya di dunia, tapi lupa dengan rumahnya di surga Allah Azza wa Jalla. Dia sibuk merenovasi rumahnya. Dia ingin rumahnya lebih luas lagi. Dia ingin rumahnya lebih indah. Dengan berbagai macam perabotan yang membuatnya menjadi mewah. Tapi pernahkah dia berpikir ketika duduk bersama suami dan anak-anaknya, atau ketika suami duduk bersama istri dan anak-anaknya, kita nih udah punya rumah belum di surga? Yang di dunia pasti ditinggalin, udah pasti. Itu udah lihat rumahnya orang-orang kaya, belum mati aja udah ditinggal. Ditinggal ke rumah sakit, mati di rumah sakit. Nggak mati di rumahnya. Apalagi kalau kita meninggal dunia. Asiyah binti Muzahim minta rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Padahal dia di dunia hidup di istana. Tapi seorang yang beriman dengan hari akhir, dia akan selalu memikirkan apakah di sana sudah ada tempatku nanti. Kita mau pindah, cepat atau lambat. Apa doanya istrinya Fir'aun? Minta rumah. Antum pernah minta rumah nggak sama Allah? Pernah. Apa doanya anda mau dengar? Iya, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Apa doa antum? Jangan ngarang sekarang ya, maksudnya dibaca sebelumnya gitu. Ya, apa yang sebelumnya biasa antum baca?
Oh, tetap di dunia sama di surga ya. Minta ya Allah, minta rumah yang mewah di dunia dan di surga gitu. Masya, nggak lupa sama dunia itu, Masya Allah. Tapi mana kasih hadiah buat antum. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Nah, siapa yang tahu doanya istrinya Fir'aun? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Fadal haji. Ayakumullah. Di surat apa disebutkan itu? Tahrim ya. Antum kalau baca di ayat sebelum terakhir Tahrim, istrinya Fir'aun minta rumah. Itulah iman dengan hari akhir, jemaah. Rabbibnili, ya Allah bangunkan buat aku ya Allah. Indaka, di sisimu. Ini yang kemudian muncul istilah al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Sebelum memilih lokasi strategis, tetangganya dulu. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Rumah, di mana tempatnya? Di BSD? Bukan. Di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, kita nih sering berdoa dan Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan doa itu dan beliau sering membaca doa itu. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ana mau tanya, artinya apa? Rabbana atina, baca doa itu enggak? Ya, Ustaz mau tanya, apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Tahulah artinya. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari apa? Dari api neraka. Masya Allah. Fadhal. Iya, dari api neraka. Yang namanya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, semua bentuk kebaikan, jemaah. Diselamatkan dari api neraka karena orang yang dapat kebaikan di akhirat belum tentu selamat dari api neraka. Apa pasti selamat? Pasti selamat enggak? Ada orang yang masuk surga lewat neraka dulu. Iya, dia akan dapat kebaikan nanti di akhirat, tapi diam di neraka dulu enggak. Kita nggak mau, ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Itu doa minta masuk surga tanpa azab. Ada orang yang minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya biasa aja doa dia. Tapi ketika dia mengatakan wa qina adzabannar, dia minta masuk surga tanpa azab. Di antara penafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan bahwasanya fid dunya hasanah adalah al-mar'atul hasana, adalah istri yang baik. Di akhirat hasanah adalah mendapatkan bidadari surga. Waqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka, selamatkan kami dari istri yang buruk, dari pasangan hidup yang buruk. Penafsiran ini kurang. Ulama menyebutkan dan boleh jadi nggak sahih. Ini hanya memberikan percontohan. Di antara kebaikan di dunia adalah istri yang soleha. Dan kalau buat istri, suami yang soleh. Ada orang yang mengistilahkan kalau di rumahnya itu istrinya nggak soleha, dia mengistilahkan wallah rumah anak kayak neraka. Ada yang rumahnya kayak neraka di sini. Makanya lebih sering ke masjid ukhuwah daripada pulang ke rumahnya.
Dia habis kerja, aduh nggak, kajian dulu lah, kata dia. Bukan karena semangat bekerja dan belajar, bukan. Karena malas pulang. Di rumahnya ada apa? Ada surga dan neraka? Ada neraka, ada yang seperti itu. Tapi yang jelas tadi, kita minta diselamatkan dari api neraka, benar. Masuk surga tanpa azab. Tapi di dunia, ada faktor yang menyebabkan orang merasakan ya sedikitlah dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menciptakan surga di rumah kita? Ada seorang anak yang malas pulang juga. Karena dia melihat abah ibu anak berantem terus, Ustaz. Nggak kuat, Ustaz. Makanya anak pulang, nunggu suasana tenang, damai. Bapak sudah masuk kamar, ibu masuk kamar, kamarnya udah beda-beda aja. Jadi anak ini ngelihat orang tuanya, ya Allah, bapak di atas, ibu di bawah, atau ibu di atas, bapak tidur di sofa. Enggak, bapak tidur di sofa supaya kalau qiyamul lail itu cepat bangunnya. Insyaallah. Dia kepingin dijauhkan dari api neraka, jemaah. Maka kita harus berpikir bersama. Bagaimana di rumahku ada surga? Bagaimana anak-anak betah di rumah? Bagaimana ketika ayah datang, itu anak semua bergembira. Dan ketika sang ayah pulang, ayah pun gembira masuk rumahnya. Nah, ada anak-anak yang ayahnya kerja keluar kota, jemaah. Ini cerita anaknya sendiri sama anak. Kalau ayah, ibu ngomong, ayahmu mau pulang. Ya Allah, mau pulang ayah. Kayaknya belum waktunya, kata dia. Itu keberadaan ayahnya itu merusak kebahagiaan anak-anak dan sang ibu ini. Ada yang orang tua kalau anaknya masuk pesantren seneng, ya Allah, nah berangkat, nah alhamdulillah, nah bapak antar, nak. Karena ketika anaknya berangkat ke pesantren, orang tuanya alhamdulillah. Nih sekarang anak-anak mau pulang dari pesantren. Ada orang tua yang mulai mikir, ya Allah, ya mudah-mudahan liburannya nggak panjang anak-anak itu. Ahibati fillah, maka kita harus menghadirkan di rumah kita sifat-sifat penghuni surga. Baru ada surga di rumahnya. Di antara kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla, surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah. Jadi orang kalau mau masuk surga itu harus sering-sering minta ampun. Orang itu kalau kepingin di rumahnya ada surga, maka mereka harus sering-sering bermuhasabah, introspeksi diri, kemudian beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ingat, nggak ada dosa di surga. Sampai nanti orang itu tatkala sudah selamat dari neraka jahanam, mereka sudah melewati sirat, mereka nggak bisa langsung masuk surga. Mereka masih ditahan di namanya kontoroh. Kontoroh itu ujungnya, ada yang mengatakan itu ujungnya sirat. Ada yang mengatakan enggak, itu memang setelah sirat, sebelum menuju ke pintu surga. Mereka ditahan dulu. Kenapa harus ditahan? Kan sudah selamat dari api neraka. Mereka harus dibersihkan dan disucikan. Di antara mereka baru diperkenankan masuk surga. Maka kita kalau ingin di rumah kita ada surga, semua anggota keluarga harus sering-sering istighfar. Istighfar ini butuh berwudu. Ya maaf, enggak. Istighfar ini apa harus menghadap kiblat?
Enggak. Istighfar ini apa harus dalam kondisi berdiri? Tidak. Berarti kita bisa istighfar dalam semua kondisi. Perempuan mau datang bulan, mau suci, kita disuruh istighfar. Tatkala kita memperbanyak istighfar, dosa-dosa yang kita lakukan Allah bersihkan. Tempat atau wadah kebahagiaan itu hati. Maka hati yang berkarat sulit untuk mendapatkan surga di rumahnya. Paling tidak berapa kali kita istighfar sehari, jamaah? 100? Kurang lah. Habis sholat 3 kali. 6 kali 5 15. Terus habis sholat duha 100 kali. Udah 115. Terus keluar toilet. Berapa kali antum keluar toilet? Ghufranak, kita minta ampun keluar toilet, ghufranak ya Allah. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum masuk waktu subuh, ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Maka tolong hadirkan itu sudah. Kita pakai yang minimal, bukan maksimal. Minimal kita istighfar di waktu-waktu itu. Selesai sholat duha, baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim atau innaka antat tawwabul ghafur. Istighfar terus, ajak istrinya istighfar, ajak anak-anaknya istighfar, supaya ya aroma surga itu ada di rumah kita. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kita disuruh bersegera menuju surga. Tapi tadi mau ke surga harus ada maghfirah dari Allah, harus ada pengampunan dari Allah, harus ada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih luas? Istighfar, afwan, maghfirah atau rahmat? Siapa yang mau jawab? Mana yang lebih luas? Maghfirah, ampunan, atau rahmat? Angkat tangan yang mau jawab. Naam. Rahmat. Kenapa rahmat lebih luas? Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Innaka antal ghafur ar-rahim. Kau maha pengampun, kau maha pengasih. Kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Yuk. Nah, beliau bisa jawab lebih luas rahmat. Betul, sahih. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa rahmat lebih luas daripada maghfirah? Siapa yang mau jawab? Atau bahkan mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanallah, barakallahu fikum. Nah, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, bahkan binatang-binatang pun, orang-orang kafir pun di dunia masih mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, dan maghfirah itu bagian dari rahmat. Maghfirah itu, ampunan Allah itu bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka tadi kita kalau mau masuk surga memang butuh ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan ternyata di surga itu tidak ada omongan yang nggak enak, jemaah. Kita kalau mau rumah kita kayak surga, bagaimana omongannya suami ini enak, istri juga enak, komunikasi yang baik. Mungkin itu bahasanya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ghashiyah ayat 11, la tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada. Surga itu nggak ada engkau akan dengar
omongan-omongan yang batil, omongan-omongan yang tidak berguna, apalagi yang haram. Yang nggak berguna aja nggak ada. Makanya kita tahu dalam agama kita, kalimat tolak ada nggak di surga? Ada nggak di surga kalimat talak? Antum capek sama bidadari itu, ya Allah sudah, aku ceraikan kau sudah. Ada kayak gitu? Nggak bakalan ada gitu. Si sebagian rumah orang itu kalau lagi marah sama istrinya, apa yang dia omongkan? Nanti saya ceraikan. Apa kita pisah saja? Kata tolak ini serius dan berguraunya sama. Nggak boleh bermain-main dengan kata-kata itu. Maka kalau ingin rumahnya ada di rumahnya ada surga, tolong setelah memperbanyak istighfar tadi, kita tahu diri, kita bersihkan diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga. La tasma'u fiha laghiya. Yang ada di situ ucapan-ucapan yang baik. Istri menghargai suaminya, omongannya penuh penghargaan. Suami menyayangi istrinya. Anak-anak yang besar menyayangi yang kecil menghargai yang besar. Dimulai dari mana ini jemaah? Dari suami istri. Kalau sang bapak omongannya enak sama istrinya, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hak wanita, beliau mengatakan SAW, antut'imaha idza ta'imta, engkau kasih makan dia kalau engkau makan. Wa antaksuha idza iktasat, kalau engkau beli baju, belikan baju dia, kasih baju dia. Jangan mikirkan dirimu sendiri. Kadangkala orang ini ya di beberapa tempat ya, suami istri ini masing-masing ya mah. Suami mau beli baju sendiri, istri beli baju sendiri, beli makan pun kadangkala bayar masing-masing. Nauzubillah. Ada di Indonesia ya mah. Ada nggak ke restoran, suami pesen ini, istri pesen ini, bilnya sendiri-sendiri. Apa kata dia? Nggak kayak gitu. Suami tanggung jawab sama istrinya. Kemudian wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Pesan Nabi kepada seorang suami sallallahu alaihi wasallam, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan istri. Jangan. Ini ada ucapan-ucapan yang nggak enak buat istrinya. Istri kita nggak sempurna, dia bukan bidadari, dia belum jadi bidadari. Insya Allah mudah-mudahan dia jadi bidadari nanti. Sekarang jadikan dia bidadari di rumah, maka jangan dijelek-jelek. Subhanallah. Ketika Aisyah menceritakan tentang Ummu Zara, kisah tentang 11 wanita ya, yang mereka menceritakan tentang bagaimana suami mereka ya. Lalu yang terakhir cerita Ummu Zara. Ketika Ummu Zara menceritakan suaminya, Abu Zara ini katanya, suamiku ini baik banget. Bagaimana dia membuatku bangga dengan diriku sendiri. Bagaimana membuatku percaya diri. Jadi ada suami yang selalu mengatakan, enggak, engkau Masya Allah, engkau cantik loh. Engkau cantik loh. Nggak ada wanita yang lebih cantik dari dirimu. Padahal bohong dia. Umpamanya seperti itu. Tapi sang suami ini terus mengatakan kepada istri, enggak, engkau baik. Engkau penyabar orangnya. Engkau. Sampai istri itu, ya Allah makasih banyak ya. Itu yang perlu dilakukan suami. Bagaimana dia merangkai kata-kata yang membuat istrinya senang. Wala tuqabbih. Tapi kalau istrinya perlu dikasih nasihat, dikasih nasihat. Namun tetap dengan kata-kata yang indah. Nggak ada di rumah yang ada surga di dalamnya kebun binatang. Nggak ada.
Kadangkala anak mendengar ya dalam rumah itu bapaknya habis beli apa dari kebun binatang ya. Kata-kata bapak itu semuanya sama binatang. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelek. Istri pun seperti itu. Ada istri yang suka merendahkan suami. Engkau lah bang, memang nggak bisa kerja. Astagfirullahaladzim, kok aku bisa dapat jodoh kamu? Ini omongannya nggak enak. Sudah terima, kata dia. Ucapkan kata-kata yang membuat dia akhirnya bersemangat. Bang, Masya Allah bang, aku itu ketika memilihmu sebagai pendamping hidupku, karena aku yakin engkau adalah yang terbaik bang. Kok bisa melakukan itu bang? Ya mungkin belum ada rezeki untuk saat ini, tapi engkau mampu bang. Jadi kata-kata ini jamaah membuat rumah itu jadi adem ayem. Nasihat itu ya kalau bisa membangun, memang tidak harus merendahkan orang yang kita kasih nasihat. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada para sahabatnya, di antaranya Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku cinta sama engkau. Ini kata-kata indah. Dan penghuni surga ingat, la tasma'u fiha laghiyah. Di surat Al-Waqiah Allah mengatakan di ayat 25-26, la yasma'una fiha laghwa wala ta'thima. Nggak ada orang di surga itu mendengarkan ungkapan-ungkapan yang nggak enak, omong kosong yang tidak berguna, wala ta'thima, dan tidak pula dosa-dosa, nggak ada. Terus apa yang didengar? Illa qilan salaman salama. Positif semua yang diomongkan di surga itu. Ungkapan yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan saudara kita dari sakit hati. Ya gimana Ustaz kalau anak pernah mengungkapkan omongan yang membuat istri anak sakit hati? Ada jemaah. Anak pun pernah mungkin melakukan hal itu. Apa yang perlu dilakukan? Penghuni surga itu adalah orang-orang yang menahan emosi sebenarnya dan pandai memaafkan orang lain. Ya udah, antum minta maaf. Loh, anak pemimpin Ustaz loh, nggak ada masalah. Apakah komandan yang menyakiti anak buahnya kemudian dia tidak melakukan permintaan maaf? Tetap dia minta maaf. Bisa dituntut sama anak buahnya pada hari kiamat. Apakah istri kita punya hak menuntut kita kalau kita pernah memaki dia? Punya hak nggak? Punya hak dia. Dan boleh jadi dia memang simpan hal itu. Iya bang, memang aku butuh semangkok. Aku akan sabar. Demi anak-anak aku mempertahankan rumah tangga ini, walaupun sudah kayak neraka mungkin rumahnya. Dan semoga engkau cepat mati bang. Ada istri yang seperti itu? Ada, coba. Ada. Dia tinggal nunggu waktu, cuma mungkin doanya belum dikabulkan, jadi antum masih hidup. Tapi tadi tatkala antum ungkapannya menyenangkan hati, takut pasangan hidup kita kalau suaminya berangkat lebih dulu, ya Allah jangan sampai, Allah mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi dia. Bagaimana doanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah, Nabi alaihi salatu wassalam itu memberikan jaminan surga buat orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Ada orang yang omongannya bagus tapi selingkuh, na'udzubillah, berzina dia, tetap dia bawa neraka. Ada orang yang dua-duanya nggak benar, atasnya baik, wala bawahnya dia jaga.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi au baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara kedua rahangnya, yakni lisannya, dan di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, aku jamin surga buat dia. Surga. Makanya kalau seorang laki-laki sudah berzina, neraka tempat rumahnya. Oke, dia tutupin perzinaannya. Dia pikir istrinya nggak tahu. Dia pikir keluarganya nggak tahu. Boleh jadi jamaah, mereka sudah pada tahu. Sang istri tidak lagi enak melayani suaminya. Sang suami juga nggak nyaman ketika pulang ke rumahnya ngelihat kondisi istrinya. Seorang yang tidak menjaga Allah di luar rumah, dia akan penuh dengan kecemasan terhadap istrinya. Boleh. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya berzina dengan supirnya. Karena kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla di luar sana. Ini jaminan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah tentang orang beriman ya. Surga itu hanya buat orang beriman. Laisal mu'min, orang mukmin itu laisa bit-ta'an, bukan orang yang suka ya memaki, menyalah-nyalahkan, menuduh-nuduh, walal la'an, dan tidak suka melaknat, tidak suka mengutuk, walal fahish, omongannya nggak keji, walal badhi, nggak kotor omongan. Itu orang beriman. Dan buat para wanita, ingat ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghuni neraka, ternyata kebanyakan wanita, salah satu sebabnya yukthirnal la'n. Wanita itu banyak melaknat. Omongannya pedas kadang-kadang. Menyakiti. Maka tolong dijaga. Baik. Kemudian sifat yang perlu diadakan juga di rumah kita adalah sifat menerima, qanaah. Karena penghuni surga itu qanaah. Ketika penghuni surga sudah di surga, sebagaimana diriwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Ketika penghuni surga sudah masuk surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian ingin sesuatu tambahan dari aku? Tuh. Allah mau memberikan tambahan, menawarkan tambahan kepada penghuni surga. Apa kata penghuni surga? Ya Allah, alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga ya Allah? Ini yang diingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa tunajjina minan nar, engkau selamatkan kami dari api neraka. Iya kata dia. Maksud mereka udah cukup ya Allah, ini sudah nikmat yang besar sekali ya Pak. Diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Fayakshiful hijab. Di situ tambahan dari Allah. Dibuka hijab antara Allah dengan penghuni surga. Dan mereka dikasih nikmat yang lebih agung daripada nikmat memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirkan qanaah di diri kita. Selalu ingat dengan nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat Allah itu banyak. Kemarin anak nyetir mobil di belakang truk. Hikmah itu dhalatul mukmin. Hikmah itu barang yang hilang dari orang beri mukmin ya.
Dimanapun dia dapatkan, ya dia ambil gitu. Kadangkala di belakang truk itu ada hikmah. Ada hikmah enggak? Adalah, ada yang hikmah, ada yang azab. Nah, ada yang gambar yang na'udzubillah ya, ada yang kata-kata juga tidak baik, tapi ada hikmah. Anda ngomong sama istri Anda, coba baca. Anda pelanin, kita mau nyalip, kita nyalip dulu lah. Karena ada hikmah di balik truk itu. Hikmahnya mengatakan, sibukkan dirimu dengan bersyukur sampai engkau lupa caranya mengeluh. Jangan sibukkan dirimu dengan mengeluh sampai engkau lupa caranya bersyukur. Anak ngomong, Masya Allah, supir bus ini dia ingin kasih pelajaran buat yang di belakang-belakangnya itu. Sahih jemaah, kita ini perlu menyibukkan diri kita dengan bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap sholat nggak sah sholat antum kalau antum tidak mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi malam antum baca alhamdulillahirabbil alamin. Tadi imamnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Nanti zuhur alhamdulillahirabbil alamin 4 kali. Nanti asar 4 kali alhamdulillahirabbil alamin. Maghrib alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Isya alhamdulillahirabbil alamin. Setahun penuh kita terus mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadangkala kita tidak memaknai ucapan kita. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tidak menyenangkan, apa yang beliau katakan? Nah, alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah, betul. Kasihkan beliau. Yang nggak tahu anak kasih ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji buat Allah dalam semua kondisi. Apapun kondisi. Maka tadi ketika rumah ini isinya alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama isinya istighfar. Kemudian yang kedua isinya kata-kata yang baik. Kemudian isinya alhamdulillah. Suaminya datang di Afwan. Hari ini nggak ada yang laku. Sang istri mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Terus gimana? Sudah yang ada dimakan. Orangnya menerima, pandai bersyukur, tidak suka berhutang. Nabi berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang, dosa utang, dosa utang. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau takut banget sama utang. Sedangkan kita dianjurkan berhutang. Ya dulu sekarang udah berubah. Dulu itu di tiang-tiang listrik jamaah banyak anjuran berhutang. Di tembok-tembok. Apa tulisannya biasanya? Butuh dana cepat tanpa jaminan BPKB atau apa saja jemaah. Itu anjuran berhutang loh jemaah. Antum yang nggak mau utang lihat itu, oh Bismillah kayaknya, langsung difoto sama antum, cari. Sekarang pinjol. Antum lihat iklan-iklannya jemaah ya. Begitu indahnya. Siapa yang sering dapat iklan pinjol? Berarti sudah melakukan pinjol. Karena dia biasanya mendeteksi itu jemaah. Jangan, nerima sudah. Nggak harus motor, ya udah. Nggak bisa beli motor baru, udah motor yang bekas. Ana masih ingat awal beli mobil 17 juta. Tahun 2013 ya. Bensinnya campur dorong, alhamdulillah. Karena kita tinggal di perumahan dosen, jadi kalau sudah pagi mau berangkat tinggal calling mahasiswa. Oh, mahasiswa hormat sama ustadz. Mau ngapain ustadz? Dorong mobil dulu. Sampai terakhir kita beli kabel jemaah. Kabel buat apa? Buat jumper itu.
Subhanallah. Tapi karena nggak punya utang, tenang jemaah. Nggak punya utang. Tapi ketika mobil antum bagus, motor antum bagus, dan antum punya utang sampai rumah ketemu istri, ini sudah akhir bulan, gimana bayar utangnya? Rumah kalau masih utang juga orang. Maka tadi perlu menerima. Kondisikan itu sudah kondisiku seperti ini sekarang. Kalau memang antum mau hutang dan hutangnya tidak bertentangan dengan agama dan antum punya kemampuan insya Allah melunasi hutang itu, ya mungkin boleh. Tapi jangan karena ambisi antum berhutang. Hutang itu karena kebutuhan, bukan karena ambisi. Kalau antum berambisi mau buka usaha ini dan itu, jangan hutang. Gimana Ustaz? Bagi hasil. Kerjasama. Soalnya kalau kerjasama, antum gagal, antum nggak harus melunasi. Kalau umpamanya memang kondisinya nggak ada rezeki di sana. Tapi kalau antum hutang, kan orang berpikir, Ustaz, kalau bagi hasil kan ana yang capek Ustaz. Dia enak dapat hasilnya. Loh, engkau berpikir dia dapat hasilnya. Ketika antum rugi, dia dapat rugi juga. Tapi ketika antum berhutang, kalau utang kan full Ustaz, hasilnya buat anak Ustaz. Betul. Ketika antum gagal, siapa yang nanggung? Ya semuanya antum yang nanggung. Maka tolong kita berusaha untuk memiliki hati yang menerima. Bagaimana caranya? Jangan sering-sering ke mall. Tapi sering-seringlah ke kampung orang-orang miskin. Jangan sering-sering ke pasar di HP. Jangan. Terus terang, kalau antum mau masuk pasar, pastikan memang antum sedang butuh sesuatu. Kan ada orang yang kerjanya cuma lihat-lihat. Apa yang diskonan? Dia lihat. Antum nggak butuh sesuatu sebenarnya. Tapi mungkin ada yang murah. Jangan cuma. Ketika butuh, anak sampai ngomong sama keluarga itu, kalau engkau mau ke pasar, catat tuh, mau beli apa. Jadi ke pasar itu tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Sudah, mau beli itu ketujuannya. Kalau bisa pakai kacamata, udah. Sekarang ada video-video edukasi mungkin jamaah ya. Ada seorang suami nge-gym dia jamaah. Nge-gym. Nge-gym cuma satu gerakan. Sret. Narik coba, sret. Bawah, sret. Tanya sama sahibnya, Bang, ana lihat antum ini udah sebulan cuma itu doang. Kata orang, anak, engkau belum nikah. Engkau akan tahu nanti apa manfaatnya ini kalau sudah nikah. Kata dia. Ternyata manfaatnya kalau ke mall, kata dia, istri mau ke toko sebelah, tarik, sret. Mau nyebrang, sret. Jadi kuat itu. Subhanallah jemaah. Tadi tolong, kalau engkau memang butuh dan tidak ada uang fantol, tapi kalau mau buat usaha lebih baik bagi hasil, kerjasama, dan memang keuntunganmu berkurang. Memang engkau yang bekerja, tapi ketika terjadi sesuatu, engkau nggak terbebani. Sekali lagi tadi, pasar baik yang di handphone, marketplace itu, atau yang di luar. Tolong ketika antum mau masuk sana, bukan lihat-lihat. Dulu ketika kita belum ngaji, ke mall itu ngapain? Cuci mata. Nah, imma cuci mata yang haram, imma cuci mata yang mubah. Apalagi kalau kita di Mekah ya, yang berangkat umroh kemudian tinggalnya di Zam-Zam luar sana, mau ke masjid, mau sholat ini lewat pasar aja mah, lihat kanan, oke nya nanti habis sholat mau ke sini, padahal dia nggak butuh, cuma karena kelihatan habis sholat berangkat dia ke sana. Waktu kita mahasiswa, kita sering ya tadi, karena memang menuju ke masjid ini harus lewat pasar dan pertukuan jemaah. Kalau di Medina juga sama. Kadang kalau kita lewat tuku jam, ada jam Radu, Rolex ya. Kita mahasiswa cuma ngelihat, ya Allah, kita ini gaji 800 real jemaah.
Ngelihat jam berapa, coba lihat. Lihat. Oh, ya 100 jutaan lah. Terus nggak ada yang lihat doang. Terus sholat ke masjid. Kira-kira ketika ke masjid, apa yang dia bayangin? Jam tadi, Allahu Akbar, mahal banget tadi jam itu. Ya Allah. Padahal kita seharusnya ke masjid dengan kondisi lepas dari dunia. Tapi ternyata kita masuk masjid, dunia itu kita bawa. Ruku, sujud, kita bawa. Maka tolong kalau memang ingin menghadirkan tadi yang namanya qanaah, lihatlah kepada yang di bawah. Jangan pernah memandang kepada yang di atas ya. Kemudian orang yang sudah di dalam surga itu seharusnya nggak akan keluar lagi. Maka kalau di rumah antum ada surga, jangan suka ngelayap antum. Kalau suka ngelayap berarti di rumahnya belum ada surga. Allah Azza wa Jal menyebut istri itu sakan, artinya tempat kedamaian, dan tempat tinggal itu disebut juga sakan, tempat ketentraman gitu loh. Semua beban hidup di luar, ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumahnya, beban itu selesai. Kenapa? Karena di rumahnya ada surga, ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada seorang wanita yang senantiasa menguatkan diri Nabi SAW, mendukung Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita pun, emak-emak perlu tahu ya, ketika laki-laki pulang ke rumahnya, istrinya ada di rumah. Dalam kondisi istrinya enak dipandang. Karena bidadari surga itu enak dipandang. Terus, istri anak kayaknya kurang enak dipandang, Ustaz. Apa anak ganti, Ustaz? Istri antum itu enak dipandang, tapi syaratnya satu. Antum jangan mandang yang lainnya. Kita itu yang jadi masalah kadang-kala suka memandang yang lain. Ketika memandang istri kita jadinya, oh kayak gini ya. Coba-coba dari sebelah anak lihat. Enggak, tetap gitu loh. Maka istri hendaklah senantiasa bersolek. Ya, bicara cantik sudah pernah kita bahas bahwa semua perempuan itu cantik pada hakikatnya. Tinggal bagaimana dia mempercantik dirinya. Bukan dengan skincare. Enggak. Ya, dengan akhlak yang mulia, dia menjaga tubuhnya. Karena kadang-kala perempuan kalau sudah menikah merasa dia sudah laku, sudah jadi istrinya orang, enggak lagi merawat tubuhnya. Dulu jamaah, waktu ana masih mahasiswa di Jakarta nih, di Lipia itu, tiap beberapa menit di depan rumah itu, kan rumah kita di kampung, lewat siomay, wah, nanti lagi ada roti, ada apa, sampai kita lihat tetangga-tetangga kita ini setiap ada lewat, siomay, nggak memperhatikan tubuhnya, makan lagi, enggak. Kita harus tahu diri, jaga tubuh itu, karena tubuh kita ini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, badannya manusia itu adalah markabun ilallah, kendaraan menuju kepada Allah. Tubuh kita ini kendaraan. Antum kalau kendaraannya mogok nggak bisa datang ke tempat ini. Sebagian orang mau datang ke tempat ini sakit dia, nggak bisa datang. Artinya kendaraannya nggak bisa mengantarkan dia. Maka buat para wanita khususnya, tolong dengarkan firman Allah Azza wa Jal, waqarna fi buyutikunna, di surat Al-Ahzab ayat 33 ya. Tinggallah kalian di rumah kalian. Jadi hukum asalnya perempuan itu di rumah. Loh, bagaimana wanita berkarir kalau dia di rumah? Karena sampai sekarang kita masih melihat adanya tindakan diskriminasi terhadap wanita. Bentuk tindakan yang paling
Berbahaya itu ketika beranggapan ibu rumah tangga tidak bekerja. Ini diskriminasi. Dan ini harus diperangi. Ketika seorang ditanya, ibu kerjanya apa? Katanya, enggak, saya enggak kerja. Saya ibu rumah tangga. Oh, enggak kerja ibu, ya Masya Allah. Terus suami yang kerja? Iya. Emangnya ibu rumah tangga enggak kerja aja mah? Bayangin kalau istri antum di rumah pegang handphone saja, enggak kerja. Bagaimana kondisi rumah? Berantakan. Anak-anak rusak semuanya. Maka perempuan harus bangga ketika tinggal di rumahnya. Kenapa? Oh, Allah yang memerintahkan kepada aku, bukan suamiku. Bukan suamiku, bukan ayahku, bukan bosku, tapi Allah mengatakan waqarna. Kalian tinggallah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Sampai kita bisa menggambarkan ya, sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada di masjid. Masjid ini 27 pahalanya jemaah. Bayangkan juga ketika jarak masjid sama rumahnya 500 meter. 500 meter. Satu langkah dihapuskan dosanya. Satu langkah dikasih pahala. Satu langkah diangkat derajatnya. Perjalanan ke masjid. Perempuan ini nggak melakukan itu, Jam. Dia di rumahnya. Tapi lebih baik daripada kalau dia berangkat ke masjid. Apalagi untuk yang lainnya. Ketika ada keperluan, ada kebutuhan, silahkan keluar. Ada kebutuhan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi tolong jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Subhanallah. Ada sebuah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, ma taqarrabat imra'atun ilallah bi'a'zam min qu'udiha fi baitiha. Tidaklah seorang wanita mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan yang lebih baik daripada dia tinggal di rumahnya. Artinya dia tinggal di rumah saja dapat pahala. Tinggal di rumah aja. Apalagi kalau di situ dia berzikir, dia sholat, dan wanita semakin tersembunyi sholatnya, semakin baik. Ummu Humaid, ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Humaid. Dia istrinya Abu Humaid. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Dia mau curhat sama Nabi. Alaihissalatu wassalam, ya Rasul, inni uhibbus salata mak. Aku itu suka banget sholat bersamamu ya Rasulullah. Aku tuh suka banget sholat bermakmum bersamamu. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad SAW. Sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Sekali sholat dapat berapa? 1000. Dapat 1000. Diimami Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Qad alimtu, aku tahu. Aku tahu. Engkau suka sholat bersamaku. Aku tahu. Tapi nggak melarang. Tapi Nabi memberikan pencerahan. Dia mengatakan, wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Engkau tahu, sholatmu di kamarmu itu lebih baik loh daripada sholatmu di rumahmu. Yakni di ruangan keluarga ya. Kadang-kadang di rumah itu ada musola yang buat keluarga. Enggak, sholatmu di kamarmu sendiri itu lebih baik daripada sholatmu di ruang keluarga sana. Wa salatuki fi hujratiki khair min salatiki fi dariki. Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di kompleksmu. Jadi dari itu ya kayak rumah yang banyak kamar-kamarnya jemaah. Jadi sholatmu di tempatmu yang secara khusus itu lebih baik daripada sholatmu di kompleksan. Dan sholatmu di kompleksmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampung. Dan sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi SAW. Akhirnya Ummu Humaid ini mencari tempat paling mojok di rumahnya, yang paling gelap,
Di situ dia minta dibikinkan ruangan. Dia sholat di sana. Sampai mati. Kita ini semua berusaha untuk menjadi ahsanu amal. Apa yang paling baik amalannya? Bukan bicara paling banyak, tapi paling baik. Ketika itu lebih baik buat wanita, loh, kenapa kemudian dia berangkat? Oh, siap Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Hadisnya sahih. Sahih. Rawahu Ahmad. Siap. Ana sudah mulai sekarang nggak akan ke masjid lagi Ustaz. Nggak ke masjid, tapi tiap hari ke mall. Loh, ya katanya Ustaz lebih baik di rumah. Iya lebih baik di rumah, Bu. Kalau sholat lebih baik di rumah, apalagi ke pasar. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah. Tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Ke masjid aja antum suruh ke rumah, apalagi ke pasar. Dan ketika Allah mensifati penghuni surga itu di surat Ar-Rahman ayat 72, Allah mengatakan hurun maqsuratun fil khiyam. Dia adalah bidadari-bidadari yang tertahan di rumah-rumah mereka. Disebutkan oleh Ad-Dhahhak la yakhrujna minha. Mereka enggak suka keluar dari sana, jemaah. Kemudian disebutkan mahbusat laisa bitawafat fit turuq, bukan wanita yang suka jalan-jalan keliling, bukan. Maka semoga kita bisa menghadirkan rumah kita, menghadirkan surga di rumah kita. Dan bagi yang belum bisa atau belum ada surga di rumahnya, banyak-banyak berdoa jemaah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Adzabannar. Barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Anda lihat matahari sudah terbit, jemaah. Masya Allah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Anda lihat matahari sudah terbit, jemaah. Masya Allah. Cepat banget sekarang. Matahari. Matahari sudah terbit, jemaah. Masya Allah. Cepat banget sekarang terbitnya matahari. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Adapun buat para laki-laki yang terakhir ya, tolong jadi laki yang amanah,
Jadi suami yang amanah, laksanakan amanah. Karena siapapun yang dikasih amanah kemudian berkhianat, tidak akan masuk surga. Siapa saja yang dikasih amanah, waqina adzabannar. Barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Anda lihat matahari sudah terbit, jemaah, Masya Allah. Cepat banget sekarang terbitnya matahari. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Adapun buat para laki-laki yang terakhir ya, tolong jadi laki-laki yang amanah, jadi suami yang amanah, laksanakan amanahnya. Karena siapapun yang dikasih amanah kemudian berkhianat, tidak akan masuk surga. Siapa saja yang dikasih amanah kemudian dia berkhianat kepada rakyatnya, maka Allah haramkan dia masuk surga. Baik. Masya Allah, ada pertanyaan ternyata. Emak-emak ini. Ustadz, sebaik-baiknya wanita di rumah jika kita sering keluar kajian bagaimana dan sudah diizinkan suami. Jangan sering-sering lah keluar rumah. Artinya tadi, kalau memang harus keluar dan niatnya benar. Karena ada perempuan keluar itu gara-gara bosen di rumahnya. Kemudian datang kajian, niatnya ya cuma untuk menghilangkan kejenuhan. Sayang sekali. Dia tidak akan mendapatkan pahala menuntut ilmu nantinya. Tapi kalau dia niatnya, enggak Ustaz, Anda benar, Anda ingin menuntut ilmu. Dan Anda ketika datang kajian, iman Anda bertambah Ustaz. Silahkan. Bukan enggak boleh ya. Boleh. Tapi di rumah lebih baik buat para wanita. Namun kalau dikatakan Ustaz, Anda kalau di rumah futur Ustaz. Iman Anda tambah turun. Dan terus terang Anda kalau sholat di Masjid Ukhuwah ini kok lebih khusyuk Ustaz ya. Karena mungkin imamnya enak ya, seperti itu. Oh, tafadhol, silahkan. Tapi intinya jangan sering-sering keluar rumah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika wanita ibadah di luar rumah, iktikaf Ramadan di masjid, meninggalkan rumahnya, dan nasihat bagaimana jika kita di masjid ibadah apa dan bagaimana supaya tidak menjadi dosa. Kalau wanita iktikaf nggak apa-apa. Memang iktikaf kalau dilihat istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna, mereka ketika bulan Ramadan mereka iktikaf. Kenapa? Karena suaminya iktikaf juga. Jangan emak-emak suaminya kerja dia iktikaf. Anda sudah dikasih izin Ustaz sama suami gitu loh. Jangan minta izin untuk iktikaf kalau suaminya tidak iktikaf. Karena kau punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suamimu. Dan kita tahu perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, nggak pernah iktikaf nih. Taat sama suaminya tapi dia. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi buat wanita yang memang dia ingin iktikaf dan suaminya mengizinkan dan suaminya juga iktikaf, tafadhol. Atau suaminya ada di luar kota, silahkan. Tanpa menelantarkan kewajiban dia. Karena ada emak yang iktikaf bawa anaknya semua. Dia sholat, dia ngaji, anaknya mengganggu jamaah yang lain. Tolong diperhatikan hal itu. Dan kita jamaah, kalau ada anak-anak, sabar. Alhamdulillah anak-anak itu ke masjid. Walaupun mungkin antum merasa terganggu, tinggal bagaimana kita menertibkan mereka. Tapi jangan diusir anak-anak itu. Karena ada orang-orang yang
ketika anak-anak kecil ke masjid diusir, nah, ganggu aja. Ini main-main aja. Akhirnya nanti ketika dia besar, kita ingin dia ke masjid, dia nggak akan ke masjid. Dia akan mengatakan, dulu kita kecil ke masjid disuruh keluar sama kalian. Sekarang kita di luar masjid, sekarang sama kalian suruh, ayo sholat ke masjid. Sholat itu butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan. Bagaimana dalam agama kita sejak umur 7 tahun, anak itu sudah disuruh sholat, padahal dia belum wajib sholat. Tuh anak nggak sholat nggak dosa sebenarnya. Yang dosa siapa? Orang tuanya kalau nggak nyuruh. Karena perintah Nabi SAW bukan buat anaknya, tapi buat orang tuanya. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun, suruh. Maka tadi bawa ke masjid anak-anak, tapi usahakan orang tua juga memperhatikan. Dan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Sedih anak kadang-kala jamaah ya, ketika ngelihat anak-anak kecil itu orang tuanya nggak ada, orang tuanya bekerja, atau orang tuanya nggak ke masjid, sampai ada emaknya yang ngantarkan anaknya ke masjid. Kemudian ketika dia di masjid, nggak ada yang peduli sama dia. Artinya dia main di sana, ngobrol sama temannya, sudah qomat, dia udah iqamatus sholah, dibiarkan sama mereka. Karena, oh enggak, bukan anak-anak, bukan keponakan anak. Loh, itu anak saudara kalian. Anak saudara kita, jamaah. Makanya ketika antum masuk masjid, lihat anak-anak main-main, antum ayo masjid, ayo. Waktunya sholat sudah. Antum dapat pahala, jamaah. Barakallahu fikum. Mau bertanya? Berat ini kalau mau bertanya, jamaah. Ana minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang suami yang kerap membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya? Dalam hal ini khususnya tentang karir atau pekerjaan. Suami sering meminta saya untuk ikut bekerja di luar agar bisa seperti istri teman-temannya yang mayoritas wanita karir. Beliau meminta saya untuk ikut tes CPNS, jadi konten kreator, dan juga mencari beasiswa S3 di luar negeri. Saat ini saya hanya ibu rumah tangga yang mengasuh 2 anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan, terutama dalam hal adab dan tauhid. Saya merasa pengorbanan saya selama ini dengan melepas karir dan ikut merantau dan mengabdi kepada suami tidak dihargai. Alhamdulillah secara materi kami tidak kekurangan sama sekali, dan Masya Allah tahun depan kami akan berangkat umroh. Saya hanya merasa bahwa suami saya seperti itu hanya karena agar ada yang bisa beliau banggakan dari istrinya di hadapan keluarganya dan teman-temannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah jamaah ya. Lingkungan itu memang mempengaruhi jamaah. Jika lingkungannya itu wanita-wanita yang buka-bukaan, yang pakaiannya terbuka, maka sang suami nggak bangga dengan istrinya yang menutup auratnya. Bahkan dia malu untuk membawa istrinya. Karena dilihat lingkungannya seperti itu. Ketika istrinya sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak berkarir, adakah karir yang lebih tinggi daripada menjadi ibu rumah tangga? Nggak ada. Jadi karir tertinggi seorang wanita itu ketika dipanggil ummah, ibu, bunda. Imam Bukhari sampai hari ini, nah, ana mau kasih hadiah. Semuanya udah bawa pulang tuh. Nah, jamnya ana kasihkan juga. Apa ya? Nah, kayaknya wakaf ini nggak boleh nih. Siapa namanya ibunya Imam Bukhari? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nah, Khalid. Namanya Khalid ya. Khalid. Siapa namanya? Ummu itu bukan nama. Ibu. Itu lagi tadi. Ummu itu artinya karir.
Ummu Muhammad, Ummu Khalid, Ummu Ismail. Ummu itu karir, dia bunda. Nah, Aisyah namanya, bintu siapa? Nggak tahu juga. Maimunah, putrinya siapa? Iya, putrinya siapa Maimunah ini? Hah? Binti Hamid. Iya, betul. Betul, dapat dari mana tuh? Ngarang atau gimana jemaah? Oh, nyontek. Masya Allah. Tuh jemaah, kita harus cari tahu. Searching siapa? Namanya nggak ada yang kenal orang-orang itu. Ada mungkin 1-2 orang. Ya tadi ketika kita membaca sejarah baru kita akan mengenal. Tapi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Nggak ada nama maknya di situ. Nggak disebutin nama maknya. Siapa yang tahu nama mak ana? Yang nyontek-nyontek enggak? Nyontek-nyontek enggak? Muhammad, mana namanya Syafiq bin Riza. Bahasa terus Syafiq bin Riza. Syafiq gak ada yang tahu sama mak ana. Sampai meninggal dunia baru orang, oh namanya ibunya Ustadz ini. Dan karir terbesar seorang wanita itu ketika dia bisa mendidik anak-anaknya tadi jadi ummu, akhirnya dia ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, bundanya fulan, bundanya fulan. Itu yang seharusnya tadi anak katakan ada diskriminasi terhadap para wanita dan tidak merasa mereka. Dan dianggap itu bukan karir, bukan itu. Itu kerjaan orang desa. Karir itu ketika antum jadi apa? Jadi direktur. Baru disebut karir. Enggak, karir bukan cuma direktur, pegawai apapun dianggap karir. Oh iya, saya sedang di jenjang awal karir. Apa tugasnya? Resepsionis, karir sudah. Iya. Kita tidak merendahkan pekerjaan itu, jemaah. Tapi tolong jangan rendahkan pekerjaan ibu rumah tangga. Yang dianggap ini bukan karir. Maka apa tugas wanita tadi yang bertanya? Disinilah bagaimana dia memotivasi suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya, aku nih sedang hendak membuatmu berbangga. Bukan sama aku, tapi sama anak-anakmu. Ketika juara 1, ada seorang ibu yang nggak dikenal juga, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, ketika pemberian penghargaan kepada anak-anak di sekolah, yang maju dia, padahal dia nggak pernah didik anak-anak. Datang lagi, ambil penghargaan, dia difoto senyum-senyum, emaknya di belakang. Aduh, na'udzubillah ini orang. Nah, jadi anda rasa anti bersabar. Tuntutan suami tadi, kalau bicara anti berkarir, masih banyak karir yang lainnya yang tidak harus anti keluar rumah. Tapi salah satu penyebab kehancuran rumah tangga jemaah adalah membandingkan. Orang tua jangan pernah membandingkan anaknya dengan anaknya sendiri. Sama anaknya yang lain jangan pernah membandingkan. Oh, kok nggak bisa kayak kakaknya, jangan. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Katakan, nak, engkau bisa, nak, engkau ingat waktu itu. Engkau bisa jawab loh. Insya Allah, nak. Jadi bandingkan dia dengan dirinya. Kalau anaknya itu punya kemampuan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Saya mau bertanya Ustaz. Oh, ini kebalikannya, jemaah. Bagaimana menyikapi istri yang selalu menuntut suami untuk berpenghasilan tinggi, selalu tidak bersyukur. Apalagi setelah saya resign dari bank, beberapa situasi atau kondisi dia menghina dan menjatuhkan saya, padahal saya selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga. Barakallahu fiikum. Apa yang perlu dilakukan? Sabar, jemaah. Sabar ya, menghadapi istri yang memang mungkin dulu antum memilih dia bukan karena faktor agamanya. Antum hijrah, boleh jadi dia belum hijrah. Boleh jadi circle dia belum berubah. Sehingga dia mendapatkan bisikan-bisikan tadi. Orang itu emang suka dengan kebanggaan. Dan kehidupan dia ini tafakhur untuk membanggakan diri, padahal semua akan ditinggal.
Maka tunjukkan perhatian antum ketika seorang suami ya, mungkin penghasilannya sedikit, maka tolong antum kasih perhatian lebih kepada istri antum. Kasih cinta dan kasih sayang. Kasih waktu yang lebih banyak buat dia. Minta dia untuk memberikan masukan. Ajak dia berdiskusi. Supaya keberadaan dia dihargain sama antum. Dan ketika antum usaha kemudian nggak sukses, dia tahu ini sudah hasil musyawarah kita bersama gitu loh. Jadi tidak saling menyalahkan nantinya, sambil terus didoakan. Ana izin bertanya Ustaz, ana seorang suami yang mendapati istri ana selingkuh dengan laki-laki lain. Apakah masih bisa Ustaz untuk ada surga dalam rumah tangga ana? Mohon nasihatnya Ustaz. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama, kita tahu semua berbuat dosa. Kalau istri antum bertobat dari dosa yang dia lakukan, antum boleh mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka antum ganti istri. Anda mendengar seorang syekh cerita ya. Ada laki-laki menikah dengan wanita. Di malam pertama itu, wanita itu ngomong sama suaminya, aku punya rahasia, tadi ya. Kalau engkau mau menyimpannya, nggak apa-apa, kata dia. Nah, itu harapan aku. Ya, apa kata dia? Aku hamil. Dia berzina aja. Aku hamil, kata dia. Dan sekarang terserah engkau. Kalau engkau mau sampaikan ke keluargaku, ya mereka akan bunuh aku nanti. Kau sudah punya rahasia. Kalau engkau menutupi aku, semoga Allah menutupi aib-aibmu. Kata dia, oke. Kata dia. Syok suaminya nih jemaah. Setelah berapa hari diajak istrinya pindah ke kota lain. Dipisahkan dari keluarganya. Karena kalau ada keluarganya nanti datang besuk dia, lihat perutnya dia semakin besar ya, seperti itu. Sampai di kota itu suaminya bekerja yang nggak terlalu dikenal di kota itu, sampai istrinya lahiran di rumah itu. Ketika lahiran sama suaminya ini dibawa itu bayi jemaah, dibawa ke masjid pada waktu subuh jemaah. Orang sudah pada masuk masjid, bayi itu taruh di belakang jemaah. Dia sholat jemaah. Setelah sholat dia berzikir, ribut di belakang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang. Dan anak pernah melihat bayi dibuang di masjid di kota Madinah. Anak pernah melihat. Subhanallah. Ketika sholat subuh juga kejadiannya. Di dalam kerdus ditaruh jemaah. Nggak dibuang ke sampah ya. Akhirnya sudah selesai sholat, orang ribut-ribut kata dia. Orang ribut-ribut, di sana pada ribut. Datang nih suaminya perempuan itu. Ada apa, ada apa? Ini ada bayi dibuang kata dia. Tapi anaknya siapa ini katanya? Anak siapa nggak ada? Sudah kalau kalian nggak mau anak bawa ya. Anak bawa, anak rawat anak ini. Tapi ingat ini bukan anak anak. Kalian saksi semuanya. Ini anak nemu kata dia. Iya kata dia. Kita jadi saksi kata dia. Iya. Dibawa sampai ke rumahnya, diberikan kepada istrinya. Allah kembalikan anakmu dan Allah tutupi aibmu. Bayangin jemaah. Keluarganya nggak ada yang tahu jemaah. Ada yang tahu keluarganya. Cuma antara dia sama suaminya. Ya ini orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia tahu istrinya bertobat, silahkan diterima jemaah. Karena orang yang bertobat Allah menerima tobatnya. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia tetap berzina, tetap berselingkuh, tidak bertobat, ya nggak boleh antum mempertahankan rumah tangga dengan wanita seperti itu. Bagaimana sikap ana jika suami suka mengungkit masa lalu? Nah ini tadi. Di surga itu la tasma'u fiha laghiya. Nggak ada omongan-omongan yang nggak nyaman, jemaah. Jadi bagaimana
Sikap istri terhadap suami yang suka mengungkit kesalahan masa lalu. Sering menyindir, menyinggung, padahal kesalahan yang anak perbuat pernah dia lakukan juga. Selama ini anak hanya diam. Karena jika anak bicara akan terjadi pertengkaran. Jazakallah khair. Iya. Apa tugas istri? Maka nasihat anak katakan seperti yang dikatakan perempuan tadi kepada suaminya. Katakan, usturni satarakallah. Katakan, mas, tutupi aku mas, tutupi kesalahanku mas, semoga Allah menutupi kesalahanmu. Sudah, minta itu aja. Karena kita semua punya kesalahan loh jamaah. Nggak ada manusia yang bersih dari dosa, nggak ada. Maka sampaikan, mas, mohon tutupi kesalahanku, semoga Allah menutupi kesalahanmu mas. Atau ya ucapan yang membuat suami jadi sadar bahwa ucapan dia nggak baik, nggak perlu dijawab dengan jawaban yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Kalau kemudian anak ngomong kayak gitu dia marah, Ustaz, ya jangan ngomong itu, berarti pilih kata-kata yang lain. Pada saat anak sedang berselisih dengan istri, seringkali pada saat anak berbicara satu patah kata, istri anak membalas dengan 3, 4 patah kata. Baru satu jawabannya langsung 4. Dan akhirnya anak lebih memilih diam untuk menghindari anak menjadi kesal. Apakah sikap anak dengan berdiam diri sudah benar? Dan bagaimana cara menasihati istri yang suka membantah? Iya, sikap antum sudah benar. Sudah benar. Jadi ada kondisi yang kita harus diam. Kalau enggak, setan datang. Makanya Allah mengatakan, qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka memilih kata-kata yang terbaik, bukan yang baik cuma, tapi yang terbaik. Kalau ada 5 kata baik, antum pilih yang paling baik. Kenapa disuruh milih itu? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk membuat mereka bertikai. Jadi ada kata-kata yang bersayap kadangkala. Dihindarin kata-kata itu. Baik, bagaimana ketika istri marah atau kita ngomong sama istri, istri membantah? Antum jangan lanjutkan. Tapi cari waktu lain. Ketika istri sedang enak duduk sama istri sambil dipegang tangannya istri, ngobrol. Dan kalau ngobrol sama istri itu jangan berjauhan. Usahakan untuk berdekatan. Kalau ada tadi tangannya dipegang umpamanya, sehingga dari hati ke hati ngomongnya. Tapi kalau berhadap-hadapan, duduk sini kok. Sini. Sang istri, oh tunggu, siap. Ambil kursi, dia duduk. Mau apa kok? Nah, berantem sudah jemaah. Ya, jadi suami tadi diam, cari waktu lain untuk memberikan nasihat. Ada memang istri-istri yang suka membantah. Dan Nabi SAW diam jemaah. Diam. Karena kondisinya ini nggak sehat, ini sedang sakit perempuan ini. Maka antum harus bijak. Apa istilah orang Jawa? BSD ini masuk Jawa enggak jemaah? Karena kalau nggak mau istilah Jawa, Ustaz kok Jawa? Ustaz, kita bukan orang Jawa. Ustaz. Kita orang Jawa semua di sini. Sing waras ngalah. Iya, tapi jangan ngomong itu sama istri, sing waras ngalah. Enggak, antum berantem lagi. Enggak, dalam hati antum kata, iyalah. Nah, ini juga pertanyaannya, bagaimana cara menahan emosi? Terkadang emosi tidak terkendali atau lepas, dan apakah ada doa untuk menahan emosi? Nah, antum ketika emosi lepas katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasihatnya suruh diam sama Nabi SAW. Kalau antum harus ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hayati bacaan antum, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini mau merusak tadi antara suami istri. Semoga dengan cara itu Allah selamatkan. Dan kalau antum emosi dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk masih emosi, rebahan. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini.
Beliau itu datang ke masjid mau minta tolong dari orang-orang itu. Ana butuh bantuan, kata dia. Dia mau bikin kolam buat air di kebunnya, untuk mengairin kebunnya. Datanglah seorang. Ya, aku bantu engkau. Lagi bantu, mungkin dia terpleset atau apa, kolamnya malah hancur. Ini minta bantuan, malah kolamnya jadi rusak. Itu Abu Dzar nahan emosi jamaah sampai rebahan di tanah. Tadi hadis itu diamalkan gitu loh. Diamalkan sama beliau, karena beliau termasuk yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau antum lagi istri tadi emosi nggak terkendali, antum lihat anak kecil kalau di mall lagi marah dan tantrum dia, apa yang dia lakukan? Antum juga sama sudah. Kalau antum berdiri, antum siap untuk melampiaskan emosi antum. Tapi kalau antum rebahan, antum lebih mau melampiaskan emosi itu harus duduk, harus sudah seperti itu. Jadi yang punya masalah itu, antum kayaknya harus bawa sejadah terus. Jadi kalau lagi emosi, beber sejadah. Selesai bawa gitu loh. Dan ini bisa dipraktekkan. Lama kelamaan antum nggak akan marahan lagi jamaah. Ini tips dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdiri duduk, kalau duduk rebahan. Kalau masih marah itu tadi antum tinggalkan tempat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada masalah sama Fatimah di rumahnya, keluar dari rumah ke masjid. Ada perempuan kadang-kala kalau kita lagi emosi, dia lagi emosi, kita keluar. Bang, kemana bang? Selesaikan dulu sini. Sini. Ada mama ini, antum jangan ikuti. Masalah, sudah antum sudah panas, masalah, sudah keluar sudah antum. Apabila kita masuk surga, apakah kita bisa membawa keluarga kita juga masuk surga atas izin Allah? Bisa. Bahkan Allah yang menggabungkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarga, anak keturunan yang beriman, kata Allah, kami akan gabungkan mereka, jemaah. Bahkan di surganya nanti ada dua penjelasan para ulama. Boleh jadi kalau salah satu anggota keluarga, anak keturunannya di bawah ya, di surga yang bawah, orang tuanya lebih tinggi, itu bisa diangkat ke tempat orang tuanya jemaah. Atau mereka akan bisa saling berkunjung. Barakallahu fikum. Ustaz, anak punya anak, niatnya dimasukkan ke pesantren, tapi anak ragu-ragu, takut dengan masalah ilmu dunianya. Karena kebanyakan orang kalau masukkan anak ke pesantren, mau kerja apa? Sama ini, dulu orang tua anak juga kayak gitu. Paman-paman ya, bukan abahan. Paman-paman waktu anak mau masuk pesantren, Syafiq, ngapain masuk pesantren? Apalagi tahun 90-an. Pesantren itu dulu bengkel. Ya. Bengkel, tapi bengkel yang tidak bergaransi juga. Jadi yang nakal itu selalu diancam apa sama orang tuanya? Pesantren. Enggak pak, nah, jadi ancaman pesantren itu ancaman jemaah, seperti itu. Makanya kawan-kawan anak dulu pesantren ada yang peminum, bayangin, nggak sholat dia, ya tadi memang diancam sama orang tuanya karena belum benar dimasukin. Kita dulu kalau nggak salah waktu pertama masuk itu 35 anak. Lulus itu dari itu mungkin cuma 5 anak atau lebih jamaah. Kita berguguran mereka jamaah. Sekarang enggak. Jadi kalau bicara pesantren mau kerja apa? Kerja apa saja. Jadi insya Allah anak-anak di pesantren itu bukan hanya diajarin masalah akhirat, dia juga belajar masalah dunia. Makanya tidak sedikit anak-anak pesantren melanjutkan ke UGM, melanjutkan ke UI, nggak ada masalah. Karena di pesantren itu bukan full belajar urusan agama, enggak, tetap dia perlu belajar tentang urusan dunia.
Dan kita tahu juga negara kita sekarang sudah memberikan kelonggaran ya. Dulu ini pesantren ada dua macam, ada pesantren yang masih kejar paket, ada pesantren yang sudah berafiliasi ke Dikbud umpamanya atau ke Depak ya. Semuanya sekarang aman untuk melanjutkan kuliah. Tinggal bagaimana memotivasi anaknya untuk bersungguh-sungguh belajar. Jadi kalau urusan dunia jangan takut, jangan takut. Kejarlah akhirat, dunia akan dapat. Sebab-sebabnya tetap kita lakukan. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz Afwan, ana mau bertanya. Bagaimana cara agar ayah ana bisa bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan? Ayah ana berselingkuh. Apakah ada doa khusus? Syukran Ustaz. Yang pertama buat anak ya, hendaklah dia terus berbakti sama ayah. Karena kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita kafir. Walaupun orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, kita tetap berbakti. Baik. Apa yang harus dilakukan anak? Jalin komunikasi yang baik sama orang tua. Hormatin orang tua, hargain orang tua, sehingga nyambung antara ayah sama anaknya ini. Lalu cari waktu yang tepat. Katakan kepada ayah, ayah, apa benar ayah sudah nikah lagi? Apa pertanyaannya? Apa benar ayah selingkuh? Ya. Tanyakan apakah benar ayah sudah menikah lagi. Semoga dari sana baru bisa dibuka obrolan. Ya, berikan masukan kepada ayahnya, tapi antum harus siap diusir sama ayah. Ya, Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya, Nabi. Sudah dengan akhlak dan adab diusir sama bapak. Tidak ada masalah, tapi antum sudah menyampaikan nantinya. Ketika ayah mengatakan enggak ya. Ya Allah jemaah, semua diuji. Ada yang diuji sama ayahnya, ada yang diuji sama emaknya. Ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, anak ini kesian sama bapak anak, Ustaz. Ibu anak ini sering keluar malam, Ustaz. Dan akhirnya anak nggak kuat, anak gerebek ibu anak, Ustaz. Iya. Karena ada orang yang katanya nggak bisa dikasih nasihat, mungkin hukuman itu bisa membuat jerah aja. Digerebek. Dan betul di hotel bersama laki-laki lain, ibunya. Ujiannya. Barakallahu fiik. Banyak berdoa, terus berbakti sama orang tua, dan jangan memberikan nasihat kecuali antum tidak dalam kondisi emosi. Karena kalau sudah emosi yang ada ya kata-kata yang tidak baik nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.